Enak banget nih. Senyaman, bikin nyaman ya kan. Oke, Bang Dandi. Selamat malam. Dendi. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Ongki. Jadi sejak kapan ya Bang produk senyaman ini diedarkan, dijual di pasaran? Pertanyaannya tuh sebenarnya sejak kapan di Cilincing kali ya Bang ya? Oh, di Cilincing ya? Senyaman ini awal mulanya ada di Tangerang Bang. Oh, di Tangerang. Tempat lahir saya di Tangerang. Tepatnya di mana itu, Bang Dedi? Kalau di Tangerang itu kita ada di Jalan Raya Kresek Bang. Jalan Raya Kresek ya? Kayaknya sih awam ya. Itu Mungkin Tangerang lebih familiarnya Balaraja Bang. Oh, Balaraja. Balaraja. Jadi ya? dari Balaraja tuh harus masuk ke dalam lagi Oh, sih. masuk ke dalam situ ya, yang dekat PT-PT itu ya? Iya, Kali. betul. Iya, betul, pinggir kali, betul ya. Betul itu, Saya Bang. pernah ke sana ya? Iya. Di situ di satu situ ya? di Jalan Raya Kresek. Yang di Cilincing ini ada di RSUD Cilincing, Bang. Oh, RSUD Cilincing. ya? RSUD Cilincing. Tepatnya di sebelah kiri ada Warkop. Nah, kita collab sama Warkop. Jadi di dalam Warkop itu ada senyaman dan Warkop. Berarti di dalam, Gitu, di dalam. untuk standnya di dalam Di itu? dalam. Tapi kita tetap pasang plang di atas kalau buat biar orang tahu senyaman loh. Berarti Gitu. senyaman ada franchise-nya nggak nih? Mungkin kedepannya bakal ada Bang. Ya, amin ya. Kedepannya bakal Semoga ada ya. franchise ya. Iya, betul. Barangkali saya juga mau coba bisnis senyaman. Ya, kita nanti di belakang layar lah Bang. Kabaran aja Iya, ya. kabar-kabaran Bang. Kalau boleh tahu senyaman ini apa, Bang? Senyaman Maksudnya bisa terlahir gitu. senyaman gitu. Jadi awal mulanya ada senyaman itu dulu saya punya temen di Tangerang Bang. Iya. Kebetulan teman saya nganggur. Dia ngajakin bisnis. Dan kebetulan di tahun 2019 itu lagi viral-viralnya Thai tea. Thai tea ya. Thai tea. Nah, saya ajak lah teman saya yang di Tangerang kan untuk buka bisnis minuman ini. Minuman kopi. Dulu namanya bukan senyaman Bang. Dulu namanya Bukan senyaman. Jadi di Tangerang itu saya tinggal di kampung yang namanya Onyam. Kampung Onyam. Singkat cerita, saya buka Thai tea dengan nama kampung saya Bang. Kenapa logo senyaman ini ada buletan? Iya. Dan di tengah-tengahnya Nyam. Ini Nyam. sebenarnya nama kampung saya. Oh, di nama kampung ya? Iya, Onyam. Nah, senyaman jadi Onyam jadi Onyam senyaman. jadi senyaman. Dulu Onyam itu jualan cuma Thai tea. Jualan cuma Thai tea. Yang beredar di daerah itu? Iya, di Tangerang. Terus seiring berjalannya waktu, setelah Thai tea itu boba. Viral lah boba kan. Dan ya kita nggak mau ketinggalan, kita nggak mau cuma jual Thai tea. Jadi kita jual boba juga. Thai tea-nya ditinggalin apa? Enggak, tetap. Oh, tetap. Setelah boba karena kita bertiga tuh tim senyaman suka kopi. Iya. Semuanya kita semua kopi. Jadi kita adain juga kopi. Nah, terus saya mikir dengan nama yang cuma Nyam doang kayaknya kurang nih buat ya? go internasional lah gitu ya. Iya. Kayaknya kurang nih. Sedangkan di luar-luar tuh banyak yang namanya kayak yang meresapi banget lah gitu, yang ada hati-hatinya, ada jiwa-jiwanya Iya, gitu bener, kan. iya. Nah, dari situ saya mikir ini yang berhubungan dengan kata Nyam ini kayaknya harus saya tambahin lagi gitu. Dan terpikir saya tambahin kata sesamaan. Nah, jadi senyaman. Jadinya senyaman. Begitulah Bang. Jadi gue jadi nyaman nih minum ini. Iya Bang. Banyak sih yang bilang minum ini jadi nyaman. Gitu Bang. Berarti senyaman ini berawal dari Tangerang sana ya? Betul Bang. Ya belajar lah Bang. Saya belajar usaha gitu. Berarti udah ada berapa tahun? Udah jalan berapa tahun?
Dari 2019 berarti 4 tahunan ya? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya? 4 tahun. Yang bertahan ya yang Cilincing dan di Tangerang. Dan waktu pertama buka nih bang, itu untuk ramai customer kayak gimana itu? Wah, karena di Tangerang belum ada Thai tea ya, Iya. khususnya di tempat saya. Waktu saya bener-bener awal buka tuh bener-bener langsung yang viral sih. Emang langsung viral Langsung ya? viral itu karena mungkin di sana ini minuman apa nih gitu kan. Ya, Iya. saya jelasin lah ini minum cuma ada di Jakarta nih gitu kan. Berarti selain abang bisnis senyaman ini, ada kegiatan lain bang? Kebetulan saya kan nakes ya. Iya, Bang, ya. nakes. Nakes di Rumah Sakit Umum Daerah ya? Jakarta. Iya. Dan saya tuh orangnya nggak bisa diem bang. Oh nggak bisa diem? Nggak bisa diem. Petakilan, yang- sama kayak saya iya. juga nih. Saya Ya, juga pokoknya petakilan sebenarnya. kayak yang diem cuma diem duduk gitu, kerja pulang diem itu kayaknya kayak buang-buang waktu gitu kalau Bener, menurut bener. saya tuh. Jadi saya dikasih jadi nakes, terus saya ketemu sama orang-orang hebat gitu kan, orang-orang hebat yang titelnya tuh bisa khitan, Pak. Oh hitan, sunat ya? Sunat, Sunat. ya mungkin bahasa Arabnya, iya, bahasa Arabnya. jadi bahasa Cilincingnya sunat lah Sunat gitu ya? kan, sunat ya. Jadi ya karena yang saya tadi bilang, saya nggak mau diem, saya belajar lah. Coba yang baru ya? Mencoba yang baru, saya selalu mencoba yang baru gitu kan. Dan kebetulan ada dokter yang ngajarin saya gitu, bener-bener dari nol sampai saya dikasih bisa buat khitan atau sunat. Berarti mohon maaf sebelumnya ini kan nakes. Ya. Itu abang memang sekolah atau dari SMA itu lulus kuliah, lanjut kuliah jurusan nakes ini apa gimana bang? Ada cerita unik bang. Oh boleh tuh. Kalau kenapa gua nakes, gua terinspirasi dari orang tua. Kebetulan dari orang tua itu bidan. Oh, orang tua bidan. Di nakes juga. Jadi dulu ceritanya ditanyain kan, Dendi cita-citanya mau jadi apa? Iya. Gitu kan. Selalu kan. Pasti dong kalau misalnya Pasti, kayak kita bener. masih kecil tuh pasti ditanyain kan. Cita-citanya Dendi apa gitu kan. Ya jawabannya kayak mama, Kayak mama, kayak ibu lah. Ya. kayak ibu gitu Kayak kan. ibu. Kayak ibu. Kenapa? Ya seneng aja ngebantu orang gitu Iya kan. benar. Mulia sekali itu dokter. Ya. Kesehatan. Syukur sih awam menilainya kayak gitu ya, Bang. Iya. Ya memang harus mulia gitu. Iya benar. Pekerjaan mulia ini paling Harus mulia. Ya. Jadi cerita uniknya itu setelah saya lulus SMA, Iya. saya nyari kampus itu sendiri, Bang. Di Nyari daerah. kampus di daerah Jakarta. Oh, Jakarta. Saya benar-benar nyari kampus tuh sendiri. Dan cerita uniknya adalah kedua orang tua saya itu nggak tahu kampus saya sampai saya lulus wisuda. Bisa begitu bang. Nah, saya juga heran bang. Dari saya daftar kuliah, Iya. saya ngekos gitu kan. Itu orang tua saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Orang tua saya tahu cuma saya ada di Jakarta Pusat. Dah, Saat kuliah gitu. kuliah. Dah, sebenarnya itu kalaupun saya nggak kuliah orang tua saya juga nggak tahu kayaknya deh. Gitu. Dan ya orang tua saya tahu baru pas wisuda. Setelah perpisahan baru orang tua saya datang ke kosan. Oh, di sini tempat Dendi. Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Anak gua tinggal di sini nih gitu kan kalau kata orang tua gitu kan. Iya. Iya mah gitu kan. Iya, mama udah nggak usah tahu lah. Pokoknya taunya Dendi baik-baik aja udah Baik-baik, gitu kan. berhasil kayak mama lah. Berhasil lah kayak mama gitu kan. Dan ya jadilah gua nakes gitu kan. Nakes. Ini nakes. Dan karena gua termotivasi sama orang tua ya, yang kerja terus di rumah juga ada usaha gitu kan. Iya. Nah dari situ gue termotivasi kayak yang gue nggak bisa nih diem doang gitu kan, sedangkan orang tua gue mati-matian gitu Bener. kan.
Berarti selama kuliah itu orang tua membiayai apa Bang Dendi ini sekalian kerja atau gimana? Sejak kuliah dibiayain. Oh, dibiayain. Tapi ya saya juga dari kuliah tuh udah ada usaha. Oh, udah ada usaha ya. Saya kuliah itu sempat usaha aplikasi, Bang. Usaha aplikasi. Itu usaha aplikasi kayak gimana itu, Bang? Saya jual-jual aplikasi. Iya. Jelasnya di sosmed gitu, Iya. Bang. Jadi dari situ tuh saya termotivasi kalau misalkan wah enak ya usaha gitu Iya. Bang. Wah dapat duit nih. Dapat duit wah bisa beli ini, bisa beli itu gitu Bener. kan. Ya bisa dibilang nggak diem tuh udah dari kuliah. Nggak diem, nggak yang belajar pulang tidur, belajar pulang tidur gitu. Nikmati. Iya Bang. Itu lama-lama mati juga kan. Lalu bagaimana cara Bang Dendi membagi waktu nih di antara pekerjaan di rumah sakit dan bisnis senyaman ini? Awalnya tentu harus gambling ya Bang ya, gambling dalam arti kita harus ada yang dikorbankan dulu. Waktu awal saya buka ini senyaman, Ya. itu saya sering nggak masuk Bang. Oh, nggak masuk. Sering nggak kerja. masuk. Sering ya didinesin. Kalau di apa namanya nakes itu kita dinasnya ada dijagain gitu kan, Iya. atau long shift. long Kita shift, tetap ya. sama kan kerja shift-shiftan. Awal buka senyaman tuh saya sering banget punya apa namanya utang jaga, karena habis kerja saya pulang ke Tangerang, saya urusin senyaman gitu, kerja lagi. Iya. Pulang lagi, kerja lagi, emang Capek ya? capek pasti capek. Ya syukurnya dikasih sehat sih Bang. Iya, iya. Nggak dikasih sakit, itu dia. Dan ya kalau untuk sekarang karena saya udah punya sistem, jadi ya semua udah tersistem gitu. Udah Kalau tersistem. kayak senyaman saya tinggal tanya di pertengahan atau di akhir bulan ini gimana gitu kan, enggak yang saya harus terjun langsung, enggak. Berarti udah untuk ada yang sekarang ini ngurusin sendiri ya ya? udah saya udah punya karyawan. Iya. Dan saya udah didik karyawan buat apa belajar memanajemen Iya, benar. begitu Bang. Ya kalau untuk khitan atau sunatnya saya banyak masang calo Bang. Oh, masang calo. Masang calo. Maksudnya masang calo gimana? Masang calo tuh jadi teman saya sekiranya sesama nakes Iya. atau petugas kebersihan atau security itu saya kasih apa namanya fee lah Iya. ketika dia ada dapat orang yang mau dihitan. dihitan. Iya gitu. Jadi kan banyak nih di Cilincing atau di Bekasi. Saya Iya. juga Berarti masuk daerah Bekasi juga. iya ya? semua sih. Terus semua ya. Jakarta, saya pernah ke Bogor. Oh, ke Bogor Bahkan pernah. kemarin saya belum lama ada hitan massal di Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon. Masal. Ya, itu sosial Bang. Oh, Itu sosial ya? karena ya harus balance lah. Benar. Saya begini sama sosialnya gitu. Benar. Siapa tahu itu bisa membantu saya gitu kan Bang. Sekali memperkenalkan Iya. kita juga kan. Iya gitu Bang. Bersedekah sekali memperkenalkan Nah, diri. iya. Ya harus balance lah kalau Iya, sekarang benar. gitu Bang. Harus balance. Berarti apakah pernah nih Bang Dendi mencapai pada sebuah titik kelelahan atau stres untuk mengelola kedua pekerjaan ini? Pasti pernah Bang. Pernah ya. Nggak mungkin bohong kalau orang semangat terus, Benar. di atas terus, atau ya kalau di bawah terus mungkin ada ya. Ada. Nah, karena nggak mau usaha gitu Iya. kan. Tapi jelasnya yang nggak mungkin adalah bohong orang tuh selalu semangat gitu kan, dan bohong juga orang tuh selalu di atas, karena pasti kita pernah capek atau lelah dan pasti kita ngerasain jatuh Iya, yang gitu namanya kan. manusia pasti Iya. ada rasa itu semua. Pasti itu Bang.
Jawabannya pernah. Bang. Pernah ya. Pernah. Terus gimana untuk mengatasinya nih? Ditanya gimana ya? Saya lebih cara memotivasi saya buat semangat lagi tuh ngeliat orang tua, Bang. Oh, ngeliat orang. Dan adik. Oh, sama adik. Karena saya kan masih ya single lah ya. Maksudnya belum ada Belum yang ada tanggungan ya? Iya gitu. Ah. Jadi ketika saya lelah gitu atau ketika capek ya saya yang saya bisa hubungin ya orang tua. Orang tua ya. Terus orang tua ngasih semangat lagi gitu, ayo bangun gitu kan. Dan ya berdoa lah, Bang. Berdoa. Pasti harus ada sih, Bang. Berdoa dan harus usaha juga. Iya, harus usaha. Karena kalau kita nggak barengin berdoa juga Sama aja. Ya? sama aja, Bang. Nggak ada Harus hidup. balance sih, Iya. semuanya harus balance. Berarti Mas Dendi belum berkeluarga nih? Belum ya? Belum. Ya, pemirsa Kebetulan. belum berkeluarga nih, Belum. Mas Dendinya nih. Kalau ditanyain belum berkeluarga, keringetan langsung. Iya, jangan keringetan, Mas. Berarti ada pasangan apa belum ada apa gimana? Ya single lah. Single ya? Single lah. Minum dulu. Minum dulu ya. Ya, ini ada cemilan, silakan dimakan. Iya, saya juga sampai lupa dimakan, Mas. Siap. Dimakan. Biar lebih nyaman lagi kita. Iya. Berarti Kitan ya. Selain di Kitan pernah megang apa ya, Mas? Untuk di unit mana aja nih? Mas Dendinya menjalankan di Nakes ini. Kebetulan di rumah ada klinik, Bang. Oh, bikin klinik sendiri. Klinik bidan sih. Oh, klinik bidan. Tapi memang karena di kampung itu bidan tuh udah kayak dokter ya. Jadi sesekali kalau misalkan saya pulang, ya saya bantu orang tua juga. Oh, melayanin juga. Melayani di kampung. juga. Dan ya saya berkreasi juga di sana. Berkreasi itu dalam arti nggak sendiri. Saya tetap konsul sama dokter. Oh, gitu. konsultasi Iya, sama tetap dokter harus ya? ada konsultasi. Saya tetap menjaga etika tenaga kesehatan. Benar-benar. Gitu, Bang. Berarti kalau untuk di rumah sakit itu sendiri Hmm. fokusnya di mana itu, Mas? Saya kebetulan di ini apa namanya, ruang instalasi gawat darurat. Oh, IGD ya. Saya yang langsung ketemu sama pasien-pasien yang ya Berarti iya, gawat sebelum darurat. dokter megang kan berarti perawat dulu ya. Ya, kita anamnesa dulu pasiennya gitu. Didata ya. Didata dulu, betul, Bang. Sakitnya apa Ya, betul. sebelum dokter menangani. Iya, betul, Bang. Kira-kira kapan nih mau nikah? Apa mau berkeluarga, Bang? Itu kayaknya jawabannya skip Susah dulu ya. lah ya. Di-skip Di skip dulu ya. dulu, Bang. Itu nanti ya biar pribadi lah. Biar yang di atas yang Iya. ngatur semua perjalanan. Ya mungkin nanti ada yang mau follow saya gitu kan. DM ya. Nah, DM lah, DM. Ya boleh kalau ada yang mau nge-DM silakan ke rumah sakit terdekat. Ya kan jodoh nggak ada yang tahu ya, Bang. Bener, Ya? jodoh nggak ada yang tahu. Ya, jadi- Barangkali besok ada yang ngelamar kan? Ya karena jujur saya Padang, Bang. Oh, Padang ya. Jujur Pas saya Padang, banget kan? pas banget nih Harus kalau dilamar laki-laki kalau nih. Padang tuh kalau ngomongin adat ya saya dilamar. Laki-laki Berarti yang saya dibeli ya. harus berbangga diri lah ya. Bener. Karena saya tuh dilamar gitu. Kan saya mau cari cewek Padang juga, Mas. Wah, jangan, Bang. Jangan. Jangan. Oh, pantas juga Padang, jiwanya jiwa berbisnis ya. Mungkin ada Ada ya, ada ya yang entah mengalir di situ ya. sedikit keringat gitu Iya, kan atau benar. sedikit setetes darah lah Benar, ya ada lah gitu. untuk jiwa-jiwa berbisnisnya ini. Boleh dong Bang Dendi minta masukannya untuk para pemuda-pemudi nih, kaum-kaum milenial nih. Banyak kan Mas Dendi ini kan ya masih muda lah, udah bisa di pencapaian ini loh. Boleh kasih motivasinya Bang Dendi? Jadi kalau ngomongin motivasi, mungkin kata-kata gue ini juga dapat dari kata-kata orang lain, Bang. Dan gue setuju. Salah satu contoh, lo jangan pernah berharap dunia itu adil.
dunia itu adil, atau kehidupan lu tuh adil Iya. dengan yang lu lakukan sekarang. Jangan, karena ketika lu berharap gitu kan, gue udah ngelakukan ini, terus lu berharap hasilnya begini gitu kan. Ketika harapan lu nggak sesuai proses, nggak sesuai hasil, itu lu bakal ya terpuruk, bakal down gitu kan. Dan itu udah gue pelajarin. Kita jangan pernah berharap kehidupan atau semua yang kita lakukan ini adil gitu dengan hasilnya gitu. Karena ya kita buat ke titik kepuasan itu harus naik turun dulu. Benar. Nggak ada yang sekali udah langsung naik, bahkan yang naik aja bisa turun gitu kan bang. Ya tetap terus ketika kita down pun kita harus tetap terus usaha gitu ya kan? Nah itu sebenarnya kita yang tahu juga bang. Nah kayak saya kan saya hubungin orang tua dulu gitu kan buat konsultasi, karena kan orang tua lebih berpengalaman hidupnya dari kita gitu kan bang. Dan ya tetap ya dibarengin sama doa. Ya. Iya karena ya mau kita keyakinannya apapun gitu kan, tetap gue yakin semua keyakinan kan baik ya. Iya. Dengan energi kita positif gitu kan, ya dari situlah kita bisa bangkit lagi gitu bang. Penting ada kemauan dulu. Yang penting ada kemauan dulu. Iya betul bang. Ya mungkin itulah bang. Karena yang gue lihat nih anak-anak muda sekarang nih ya, terutamanya kaum milenial ya, gitu kan. Kayak yang pengennya tuh simpel gitu loh. Kayak pengennya simpel, gue habis ngelakuin ini ya setelah ini harus ini gitu kan. Sedangkan kan hidup itu nggak lancar gitu kan, kadang ada downnya gitu. Nah semuanya kan berproses. Nah ya iya, bukan protes, betul bang, gue setuju itu, betul. Tapi betul. Yang diprotes. Iya gitu bang. Jadi pesan buat anak-anak muda ya, lu jangan pernah berharap kalau kehidupan tuh adil lah. Jelasnya semua butuh proses dan lo nikmatin lah prosesnya kayak gimana pun. Iya betul. Gitu bang. Berarti emang harus kita nikmatin nih pemirsa di rumah. Ya. Jangan mau lu udah terpuruk, lu udah di situ-situ aja, lu nya nggak mau berusaha lagi. Nah itu bang. Baik, terima kasih banyak nih Mas Dendi nih udah bisa menyempatkan waktunya Bang hadir di Oki. podcast kita pada malam hari ini. Saya juga terima kasih buat CP2 TV udah ngundang saya nih. Jujur ini benar-benar baru pertama kali nih bang. Ya begitu namanya. Saya bisa ya sedikit banyaknya saya bisa bercerita tentang saya gitu kan. Mungkin banyak yang nggak baiknya ya di skip aja lah. Yang nggak baiknya jangan ditiru, yang baiknya ditiru ya pemirsa. Ya gitulah bahasanya. Oke, terima kasih untuk podcast kita pada malam hari ini. Gua Oki dan Gua Dendi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.